Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu pemulihan Tuhan Yesus dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan semakin menguatkan iman percaya kita kepadanya. Pemberita firman pada ibadah ini oleh Vikaris Johan Moncesula STH. Mari kita berdiri dan menyanyikan PKJ 19. Terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Jemaat, dengarlah nats pembimbing. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian nats pembimbing 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita mengaku semua kesalahan dan dosa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam sikap dan perilaku kami,
maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah pengakuan kami ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan ingin bertobat dengan sungguh-sungguh, maka disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Demikian berita anugerah berdasarkan firman Tuhan itu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami belajar dari setiap peristiwa untuk mengambil keputusan yang tepat dalam bersikap sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun Tuhan itu merupakan pengalaman hidup yang pahit, berbagai penderitaan, duka cita, bahkan bencana dalam kehidupan kami. Hendaklah kami terus percaya kepada firman-Mu yang memberikan kekuatan menerangi setiap perbuatan kami, yang selalu memuliakan nama-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu pada jam ibadah minggu saat ini. Biarlah jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita membaca Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kalau kita memperhatikan, mengikuti berita di media sosial, bahkan media informasi lainnya, membuktikan kepada kita bahwa bencana sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya bencana atau wabah COVID-19, muncul berbagai percakapan, muncul berbagai informasi, temuan, bahkan analisa
yang kerap kali membuat kita menjadi sangat penting untuk ditonton, mengikuti setiap informasi yang beredar di masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di balik fakta tentang bencana atau wabah COVID-19 yang bukan saja mengerikan, tetapi sangat mematikan bagi manusia. Apa yang selama ini telah dimiliki oleh manusia, apa yang selama ini telah dibanggakan di tengah-tengah dunia, dalam sekejap semuanya tidak berharga. Yang berharga saat ini Bapak Ibu hanyalah menjaga kehidupan kita, mengikuti setiap himbauan, setiap protokol dari pemerintah. Maka itu adalah cara yang terbaik untuk kita selamat. Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang COVID-19 atau dunia saat ini, bahwa bencana bukan jauh dari kehidupan kita, tetapi bencana selalu berada di sekitar kehidupan kita. Bersamaan dengan wabah atau bencana COVID-19, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita semua, mengajak kepada jemaat Tuhan untuk memperhatikan bencana yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Dan itu kita telah membacakannya dalam firman Tuhan hari ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau kita memperhatikan latar belakang dari kitab Yoel, maka kitab Yoel merupakan salah satu tulisan dari nabi kecil yang bernubuat diperkirakan pada zaman Raja Yoas sekitar tahun 800 sebelum Masehi, pasca pembuangan dari Babel. Kalau kita memperhatikan inti dari pemberitaan kitab Yoel, maka pada firman Tuhan hari ini berbicara tentang peringatan bencana wabah belalang yang akan menimpa umat Israel. Pemberitaan Nabi Yoel dilatar belakangi oleh wabah belalang, kekeringan, kebakaran, dan semua itu telah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Akibatnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan adanya bencana itu, mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan segala aktivitas dalam persekutuan kehidupan mereka. Wabah belalang ini merupakan bencana nasional endemik bagi kehidupan umat Israel yang menunjukkan bahwa dalam waktu yang sangat singkat berkat berubah menjadi kutukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memperhatikan kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12, maka pemberitaan kitab Yoel pada bagian ini merupakan peringatan kepada umat Israel untuk mengingat kembali apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara-saudara peringatan itu dalam kehidupan manusia? Nabi Yoel hendak menegaskan kepada umat Israel bahwa apa yang telah terjadi dalam kehidupan mereka saat ini tidak melebihi yang pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu kalau mengikuti perkembangan tentang wabah pandemi COVID-19, bahwa persoalan bencana ini juga pernah terjadi pada tahun 1918 dan itu menyebabkan kematian 50 juta manusia di seluruh dunia.
Jadi kalau kita mengingatkan kembali dalam informasi apa yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, maka bencana atau wabah COVID-19 bukan hal baru bagi hidup manusia. Itu pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Masa lalu hanyalah peringatan, bukan takdir. Meski demikian, ini adalah waktu yang tepat ketika dunia merasa rapuh dengan adanya bencana yang menyebabkan kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain peringatan Nabi Yoel menegaskan agar umat Israel menyadari bahwa bencana merupakan hukuman dari Tuhan, yang kedua, Nabi Yoel ingin mengatakan kepada umat Israel bahwa hendaklah mereka berbalik kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang menjamin kehidupan mereka. Kitab Yoel mencatat bahwa terjadinya bencana nasional, wabah belalang tadi, kekeringan, kebakaran, itu semua merupakan bentuk hukuman dari Tuhan atas kemerosotan moral umat Israel. Tak lain Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan umat Israel, mereka selalu menyembah kepada ilah-ilah lain yang memberikan kesuburan tanah dan hujan yang bagi mereka itu sangat melimpah. Tetapi dalam sekejap ketika mereka menyembah berhala, menyembah ilah lain, itu semua telah tiada, dan Tuhan menyatakan hukuman di dalam kehidupan mereka. Hal ini menegaskan kepada umat Israel agar mereka semakin menyadari bahwa bukan ilah lain, bukan Baal, bukan Tuhan lain yang mereka sembah yang memberikan hasil panen, melainkan hanya kepada Tuhan satu-satunya sumber berkat bagi kehidupan manusia. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bila kita memperhatikan ayat yang 10 sampai dengan 12, secara ringkas kita melihat akibat dari wabah bencana belalang. Tidak ada hasil ladang, gandum musnah, tanah berkabung, buah anggur kering, minyak habis, para petani dan penggarap meratap karena kehilangan pekerjaan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, semua orang, bahkan banyak orang mengeluh soal pekerjaan. Ada di antara kita yang mengalami PHK, ada di antara kita yang dirumahkan dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan saat ini. Dan ini pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel. Apa yang mereka lakukan sedangkan hasil panen tidak menghasilkan apapun dalam pertanian, dalam kehidupan mereka. Yang kedua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, akibat dari wabah belalang tadi, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-9, tidak ada lagi korban sajian, tidak ada lagi korban yang dibawakan oleh para pelayan Tuhan kepada Tuhan di bait Allah. Mengapa demikian? Karena tidak ada lagi hasil minyak, tidak ada lagi buah anggur, tidak ada lagi hasil apapun yang dilakukan, dibawakan oleh pelayan Tuhan kepada Allah di bait Allah. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam konteks bergereja saat ini, semakin hari baru terjadi 2 bulan, mulai terjadi kekurangan atau minimnya pemasukan persembahan syukur di gereja kita. Dan itu mungkin tidak saja terjadi di jemaat kita, tapi di seluruh MUPEL, bahkan di seluruh jemaat GPIB terjadinya minimnya pemasukan persembahan syukur. Karena untuk apa? Tidak ada lagi sesuatu yang bisa dibawakan. Ada soal hitung-hitungan dalam diri manusia, apa yang hari ini mampu kita berikan kepada Tuhan. Sebab pekerjaan semua telah tiada, penghasilan ekonomi semakin berkurang dalam kehidupan kita. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini tidak heran dalam kehidupan kita.
Kalau kita lihat pada ayat 9 tadi, tidak ada lagi korban apapun yang pelayan-pelayan Tuhan, abdi Allah mampu lakukan, membawakan kepada Tuhan, karena tidak ada penghasilan di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua untuk menghayati bagaimana aplikasi penerapan firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, sesungguhnya bencana tidak semata merupakan penghukuman, melainkan peringatan agar ada upaya manusia kembali mengoreksi diri. Bencana, persoalan, penderitaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya tidak harus dilihat dalam perspektif penghukuman. Bencana dimaknai sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai warga gereja, ketika kita dihadapkan dengan bencana atau persoalan pergumulan dalam kehidupan kita saat ini, yang ada hanyalah dua pilihan: taat dan diberkati Tuhan, atau tidak taat dan dihukum. Dengan adanya bencana tentang COVID-19, taat untuk diselamatkan atau tidak taat untuk mengundang kematian. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kalau ada orang yang mencoba untuk tidak mengikuti peraturan pemerintah, tidak mengikuti himbauan-himbauan dari kesehatan, maka sekali-kali kita sedang mengundang kematian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pentingnya mengoreksi diri apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tidak semata melihat bencana sebagai penghukuman, tetapi kita melihat sebagai cara untuk mendekatkan, memberikan kesetiaan kita, ketaatan hidup kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam peristiwa bencana, peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, hendaknya selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan berserah kepada Tuhan. Sebab kerap kali kemewahan, kenyamanan, kesejahteraan yang selama ini membuat manusia sangat terlena dan menjauhkan diri dari Tuhan, justru dengan adanya bencana, keterpurukan ekonomi, banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita, satu-satunya harapan kita hanyalah kembali kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketaatan merupakan cara yang terbaik, cara untuk berbalik kepada Tuhan. Ketaatan membawa hidup kita untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, bencana sesungguhnya tidak jauh dari kehidupan manusia. Setiap saat dan waktu, bahkan kalau kita perhatikan apa yang sedang terjadi saat ini, nampaknya orang yang kuat dan sehat, nampaknya orang yang masih produktif, tiba-tiba sakit dan kemudian mengalami kematian. Ini fakta tentang kehidupan kita saat ini, bahwa sesungguhnya yang namanya bencana, kematian, persoalan penderitaan kehidupan itu selalu berada di sekitar kehidupan kita. Selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selalu terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja, dalam keluarga, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekalipun demikian, Tuhan pun tidak jauh dari kehidupan kita. Walaupun kenyataannya memang malapetaka, bencana selalu berada dalam sekitar kehidupan kita, tetapi percayalah, Tuhan juga tidak pernah jauh dalam diri kita, dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kenyataannya memang hidup manusia
penuh dengan penderitaan, penuh dengan bencana, penuh dengan persoalan, termasuk warga gereja, termasuk orang percaya, termasuk orang Kristen. Akan tetapi bagaimanapun situasi hidup kita, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh kita semua, percayalah, kasih Tuhan terlampau besar atas penderitaan kita. Untuk itu dalam kitab Ratapan tadi pasal 3 lanjutan ayat 26 mengatakan, adalah baik dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Betapa kita berada dalam kesulitan, bencana, persoalan kehidupan, kitab Ratapan menyatakan tadi, adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Diam adalah cara untuk menenangkan hati, pikiran kita, untuk berfokus, berbalik kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Diam adalah cara untuk membuat kita merenungkan diri, menghayati hidup kita, dan berserah kepada Tuhan. Berdiam diri di rumah, berdiam diri bersama dengan keluarga, berdiam diri dalam keadaan kita saat ini, memungkinkan kita untuk kembali mendapati kemakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berdiam diri membuat kita untuk selalu merenungkan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, sehingga betapa kesulitan bencana terjadi, kita selalu melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini kita telah dibatasi dengan berbagai kegiatan pelayanan ibadah, termasuk di gereja, datang beribadah di gereja. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dalam kesempatan kehidupan kita telah diberikan teknologi, dan saat ini semua orang beribadah di rumah melalui ibadah online, virtual, alat teknologi yang telah diberikan kepada kita. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara tidak ada alasan untuk tidak mau berpaling dan mencari Tuhan. Kalau dalam ibadah minggu yang normal, ibadah minggu yang biasa, mungkin ada gereja yang melakukan ibadah sampai 2, 3, bahkan 4 kali sesuai dengan jadwal ibadah. Dan kalau Bapak Ibu berada dalam kesibukan pekerjaan, mungkin tidak mengikuti ibadah hari Minggu pada waktu-waktu sekali. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini kita diberikan anugerah melalui teknologi. Itu berarti bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk beribadah bersama dengan keluarga. Tidak ada alasan untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk mencari Tuhan di ibadah-ibadah yang terjadi bagi kita saat ini. Tergantung dari fasilitas, tergantung dari alat elektronik, tergantung dari kuota penyediaan alat elektronik dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu masing-masing untuk mencari Tuhan melalui ibadah online. Karena itu cara yang tepat bagi kita balik mencari Tuhan pada saat ini. Selamat beribadah di rumah keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat memuji Tuhan, merespon bagian firman Tuhan kita bakti 69. Mulai
Jemaat Tuhan, marilah berdiri bersama-sama. Semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada ibadah minggu saat ini, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaatmu, di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga. Berkati akan setiap kesaksian pujian kami, bahkan dalam pemberitaan firman, sehingga kami boleh mengerti, menghayati bagian firman Tuhan bagi kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang bencana yang pernah terjadi dalam kehidupan umat Israel, yang hendaknya mengingatkan kepada kami semua untuk selalu setia, untuk selalu berharap kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan dan sumber kekuatan, sumber berkat bagi kami. Agar dalam kehidupan kami tidak saja terlena dengan berbagai sukacita, berbagai hal-hal kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami, tetapi juga Tuhan, ketika berbagai persoalan, penderitaan yang terjadi bagi kami terus berserah, berbalik, mencari Tuhan, hidup dalam Tuhan, untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Khususnya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, bencana yang sedang terjadi bagi dunia saat ini, membuat kami semakin waspada, membuat kami semakin percaya dan hidup takut akan Tuhan, membuat kami hidup selalu mengandalkan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh dihindarkan dari berbagai bencana-bencana, sakit penyakit, bahkan kematian sekalipun Tuhan, yang sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan Tuhan yang boleh melayani di hari ini, baik itu pelayan liturgi, organis, tim multimedia, pemandu lagu, yang boleh terlibat berperan dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan memberkati akan setiap pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan berkati akan setiap talenta, baik itu musik, nyanyian, bahkan multimedia, yang selalu melayani Tuhan dalam persekutuan ibadah kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, baik itu di tengah-tengah Mupel Jabar 2, di seluruh jemaat GPIB, bahkan khususnya di jemaat pengharapan Cibinong. Allah memberkati akan umat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang saat ini berlangsung Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan pekerjaan yang saat ini Tuhan menjadi hal yang sulit bagi kehidupan jemaat-Mu. Allah memberkati, anugerahkan berkat-berkat Tuhan, kebutuhan bagi hidup mereka, sehingga dalam keterpurukan ekonomi yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan yang Maha Sumber berkat selalu melimpahi akan hidup mereka.
Berkati anak-anak-Mu bagi jemaat-Mu bila dalam pergumulan sakit penyakit, hal-hal kesulitan yang saat ini Tuhan sedang menjadi pergumulan mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan hadir untuk menyertai, memimpin akan hidup mereka. Sehingga biarlah Tuhan dalam berbagai duka cita, sakit penyakit, apapun Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami saat ini, kami hanya berserah kepada Tuhan yang pada akhirnya membawa sumber kekuatan, bahkan keselamatan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa khususnya bagi keluarga-keluarga yang berduka cita di seluruh jemaat-Mu GPIB Mupel Jabar 2, bahkan di tengah-tengah jemaat Pengharapan Cibinong yang baru saja saat ini Tuhan, bagi keluarga Rantelino Haumau. Allah memberkati Bapak Sony yang telah kehilangan seorang istri, bahkan seluruh keluarga Rantelino dan Haumau, kehilangan adik, saudara, ibu. Tuhan Yesus memberkati akan hidup mereka. Kematian yang sedang dihadapi oleh keluarga Rantelino Haumau saat ini, Tuhan hadir untuk menguatkan akan kehidupan mereka, sehingga kembali memperoleh harapan, kekuatan dari Tuhan dalam menjalani akan kehidupan mereka seterusnya. Kami berdoa bagi seluruh pemerintah, bagi seluruh tim kesehatan, bagi seluruh pihak-pihak keamanan yang saat ini Tuhan sedang berupaya untuk membawa keselamatan bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat Indonesia di tengah-tengah situasi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami, Tuhan akan pulihkan masyarakat, Tuhan akan pulihkan kehidupan kami dari setiap bencana, kematian yang sedang terjadi pada saat ini. Bapa di surga, berkenan memberkati akan kehidupan kami, jemaat-Mu, dalam setiap ungkapan doa, dalam setiap permohonan-permohonan yang mereka naikkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang empunya kehidupan kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam persembahan syukur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberikan persembahan sukarela kepadanya. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap hidup.
Kita doakan persembahan kita. Jemaat, mari kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, persembahan yang kami berikan kepadamu hanyalah sebagian berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipergunakan dalam melayani pekerjaan keselamatan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita mengakhiri persekutuan ibadah minggu saat ini. Dengarlah amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dengan mengingat akan firman Tuhan yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.